Jadi gini bang, sebelum on cam saya mau tanyakan begini dulu bang ya. Saya membuktikannya ini dengan cara apa dulu bang? Secara ilmiahkah, secara imankah, atau secara fiksi? Eh, Iman boleh, ilmiah boleh, terserah. Kalau abang bisa membuktikan Berarti aspek kalau ketuhanan. Oke. Iya, Kalau secara iman berarti dia fiksi ya, berarti kan harus dinarasikan bang ya. iya boleh. Silakan. Oke. Jadi kalau saya menarasikan, saya tidak perlu mengutip atau menunjukkan kitab ataupun Quran bang ya. Jadi kita biar nangkep nanti narasinya. Tapi semua yang saya narasikan saya ambil dari Bible. Boleh? Oke, silakan, silakan. Oke. Jelas bang ya? Jelas, jelas. Jadi ini kan tadi mau membuktikan kan bang. Jadi saya akan membuktikan secara bernarasi. Saya nggak mau berdebat bang ya. Setelah saya Ya, buktikan keimanan saya boleh turun. Saya hanya memberikan 2 pertanyaan saja sama abang. Kurang bukti apa lagi kalau yang memegang tongkat estafet menghidupkan ataupun hidup daripada kematian bangkit kembali, menurut abang siapa yang punya otoritas kewenangan yang bisa menghidupkan dan hidup dari kematian? eh, seluruh manusia akan mati dan akan bangkit kembali. Jadi itu sifat makhluk. Mati bangkit, Sifat mati bangkit. manusia. Oke. Iya, itu sifat makhluk. Jadi kalau yang menghidupkan orang yang mati, bukan hidup sendiri dari kematian, yang menghidupkan yang sudah mati itu bang, otoritas siapa yang punya wewenang di situ? Pencipta langit dan bumi yang memberikan kuasa biiznillah dengan izinnya kepada utusannya. Oke. Ya. Kalau saya melakukan itu sebagai manusia biasa, pasti saya akan berkata Bismillah ataupun mudah-mudahan kan begitu bang ya. Iya, dengan izin Mudah-mudahan Allah, betul. diizinkan. Oke. Siap. Akan tetapi kalau saya yang pemegang tongkat otoritas itu, kan saya nggak perlu bilang Bismillah karena saya yang pegang kuasanya. Hmm. Karena saya yang memegang otoritas menghidupkan. Iya. Pertanyaan saya satu, yang memegang otoritas menghidupkan yang sudah mati itu siapa kalau bukan Tuhan bang? Iya, Tuhan, betul. Tuhan. Lantas Yesus di saat menghidupkan orang mati, apakah dia layak dipanggil sebagai Tuhan atau hanya sekedar manusia biasa atau nabi? Dia adalah seorang nabi yang mampu membangkitkan orang mati dikarenakan Tuhan memberikan kuasa kepadanya. Sampai dia harus klarifikasi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dan kita lihat bagaimana Yesus sebelum membangkitkan Lazarus itu kan dia berdoa kepada Tuhan. Dia kemudian menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Kan kata Yesus begitu dalam Yohanes 11 kepada orang-orang yang ada di situ. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu apa yang terjadi? Dia mengatakan, Bapak, Yesus mengatakan, Bapak, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Nah, setelah dia melakukan hal tersebut, mendengarkan aku, dia lalu mengatakan, Lazarus, Lazarus, keluarlah, marilah keluar. Lalu Lazarus, saudara Maria ini keluar dari kubur. Yesus berdoa dulu, Bang. Jadi berarti kalau nabi memiliki wewenang untuk menghidupkan, saya rasa dia nggak boleh dibilang nabi juga bang. Karena kalau nabi dikasih wewenang untuk menghidupkan, bukankah dia sudah setara dengan Tuhan nanti jajarannya bang? Karena yang punya otoritas menghidupkan itu cuma Tuhan, nggak ada yang boleh yang lain. Iblis pun nggak bisa sampai ke situ. Yesus diberi wewenang oleh Tuhan, tidak ada yang bisa melarang, nggak ada yang bisa menghalangi, nggak ada yang bisa mengintervensi. Kenapa? Karena backingan Yesus itu pencipta langit dan bumi yang maha menghidupkan. Tak ada kekuatan yang bisa menghalangi itu. Iya.
Oke, jadi saya paham, kalau maksud abang paham. Kalau dari keyakinan abang sebetulnya bertentangan sekali dengan kami Kristen untuk menuhankan Tuhan Yesus. Saya paham itu kalau kita mau belajar sejarah dari ajaran tauhid ya atau monoteis ya kalau dari dulu bang ya. Saya paham Ya. itu karena jelas di Bible pun ada dilarang kamu tidak boleh menyembah ilah lain ataupun membuat patung serupa dan segambar. Sebetulnya ada juga kontradiksi di dalam Kristen yang sekarang itu banyak membangun patung-patung Tuhan Yesus. Itu saya akui juga sebagai kelemahan kami sebagai Kristen, mengatakan bahwasannya patung yang besar-besar seperti di Danau Toba itu adalah dia, sementara itu kan bangunan yang dibikin manusia ini yang bikin bangunan itu, yang bisa Iya, kapan iya. saja dirobohkan sama pembuatnya ya kan begitu bang. Cuman narasi saya ini bang tidak ada memaksakan ataupun mengajak siapapun untuk bertuhan kepada Tuhan Yesus. Saya hanya mengasih tahu kekuatan iman saya kepada dia tidak bisa ditolak ukur dengan apapun karena saya hanya tertarik kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah membuktikan janjinya, dan Tuhan yang menyediakan tempat di saya di surga. Sudah nyata bang, bukan cuman katanya gitu loh ya kan. Kalau ada orang memiliki keyakinan yang lain, dan membenci keyakinan saudaranya yang berbeda dengan keyakinannya, itu juga perlu dikoreksi apakah Tuhan yang mereka ikutin itu sudah benar. Karena Tuhan saya mengajarkan kasih untuk mengasihi abang semua penonton di sini. Semua makhluk di dunia, nyamuk sekalipun kita harus kasihi kan begitu bang ya. Jadi kalau ada Tuhan yang menentang keyakinan orang lain untuk melaksanakan kasih dan kebaikan, kita boleh juga mempertanyakan apakah Tuhan itu benar yang kita ikuti. Tapi kalau Tuhan yang saya yakini, ya saya nggak usah kasih tahu namanya sama abang, tapi dia adalah sang pengasih yang sudah hidup, menghidupkan dan naik ke surga disaksikan banyak orang. Bukan katanya bang, kira-kira seperti itu Bang Jumah. Oke, baik. Jadi Tuhan itu pengasih, tidak dilihat dengan pekerjaan manusia. Bukti pengasihnya Tuhan itu seperti menciptakan manusia, ada yang ingkar, ada yang taat, ada yang bermaksiat, ada yang kufur ingkar kepadanya, tapi tetap saja fasilitas diberikan berupa oksigen, siang dan malam, matahari dan seterusnya. Itu Tuhan yang kasih. Tapi kalau abang menjelaskan yang tadi itu sebagai nabi yang penyayang, pengasih yang mengajarkan kemudian kasih kepada manusia. Namun ada hal yang perlu dipahami sebagai saudara Kristen di sini, bahwa ketika Yesus mengajarkan kasih, itu tidak bisa diambil satu penggat data aja. Runutan kasih yang muncul di Yesus itu kepada kaumnya, itu adalah kesempurnaan ajaran agama yang Yesus bawa. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Sementara runutan dari agama yang lebih baik dari orang Farisi menurut Yesus, itu tidak hanya kasih, tetapi banyak hal, item-itemnya itu mulai dari data 20 sampai data 48. Yesus jelaskan banyak kali ajaran dan sangat berat. Tapi yang nyaman di kuping, ya kasih. Padahal tidak sesimpel itu. Betul, Yesus mengajarkan kasih itu tidak seperti itu. Kasih itu adalah taat kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, melaksanakan segala perintah Tuhan langit dan bumi, baik itu mentaati apa yang menjadi ukuran di dalam hukum Torah maupun yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Itu baru kasih. Jadi kalau ada orang yang tidak menjalankan Taurat, itu bukan kasih itu. Itu bukan kasih. Itu menurut saya kasihan. Karena menurut Yesus, orang yang disebut kasih adalah yang menjalankan hukum terutama dan utama. Hukum pertama dan hukum kedua. Kasihi Tuhan Elohim. Berarti kalau kasih Tuhan Elohim, jangan ada ilah lain. Seperti yang abang katakan tadi, jangan ada ilah lain. Nah kalau kasih, kenapa mengilahkan Yesus? Gitu. Sementara Yesus sudah punya ilah, yaitu Eloah Abraham atau Elohim yang disembah oleh Abraham. Nah, itu artinya kasih.
ketika menuhankan Yesus itu tidak kasih lagi kepada Tuhan, tidak menjalankan kasih yang utama atau hukum terutama, sebab menggantikan kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya kepada Tuhan yang baru dibuat menjadi Tuhan untuk orang-orang Farisi. Begitu Bang. Tapi memang begini Bang ya, Bang Juma, suara saya kedengaran nggak Bang ya? Iya, kedengaran. Saya kan baratnya dari awal tadi udah bilang saya nggak mau berdebat. Saya juga ada pertanyaan saya Bang. Saya sebagai Kristen ada satu yang mau saya tanyakan tentang sejarah-sejarah yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama Katolik yang di Vatikan ya. Kalau saya baca sejarah Bang, sebenarnya banyak juga di kami Kristen yang perlu dikoreksi dan diperbaiki. Contohnya apa? Contohnya masalah dengan penerjemah menafsirkan. Dulu itu kan tidak boleh ditafsirkan Bang. Siapa yang menafsirkan bahasa Alkitab itu ke bahasa suatu negara tertentu, itu dibunuh Bang. Ada sejarahnya. Saya harus akui itu sebagai Kristen ya. Saya mau sebagai Kristen tuh yang fair, yang jujur. Saya nggak mau menutup-nutupi kebusukan Bang ya. Ada yang mau saya tanyakan sama Abang. Karena saya sebagai Kristen juga, seakan-akan kami menjalankan sebuah ritual yang di bawah doktrin dan tekanan gitu Bang. Kalau sebuah kebenaran itu dilaksanakan dengan doktrin ataupun tekanan ataupun intimidasi, saya meragukan kalau itu kebenaran Bang. Yang kedua, kalau awalnya saja, awal berdirinya mulai dari tragedi-tragedi paus-paus pertama, kedua, dan seterusnya yang ada pembantaian di abad 14 sampai 16 tentang masalah perpuluhan ataupun pajak yang harus dibayarkan kepada orang-orang Vatikan di Roma. Saya membaca itu, saya ada penyesalan dan ada rasa miris di hati saya. Ternyata busuknya orang ini udah jadi pundasi kami Kristen juga, karena kan pecahan dari Katolik Protestan, saya Protestan saya Bang, HKBP saya. Pecahan dari Katolik yang diprotes oleh Martin Luther. Nah sekarang saya mau protes yang merotes ini. Saya mau protes juga masalahnya Bang. Karena Bang, serius, saya mau jujur, saya akan akui itu. Saya nggak mau, saya mengikuti Tuhan Yesus, saya menuhankan Dia, bukan menuhankan Katolik, Rasul Paulus ataupun Martin Luther. Saya tegaskan ya, saya nggak takut bilangnya dan saya nggak ragu-ragu. Iman saya kepada Tuhan Yesus tidak bisa ditakar. Tapi kalau untuk meyakini sejarah-sejarah dari Vatikan, mohon maaf saya ragu. Karena sejarahnya luar biasa Bang itu. Pembantaiannya loh. Kalau Alkitab diterjemahkan tuh dibantai, di 5.000 orang dibantai Bang, dibunuh hangus. Jadi orang Kristen yang Katolik kalian pun, marilah kita introspeksi dulu kita ya, introspeksi diri dulu. Saya Kristen juga saya, tapi bobrok kebiadabannya luar biasa. Termasuk ini pesan saya sama pendeta. Ada pendeta pernah ya jemaatnya meninggal ya. Kalau uang tahunan tidak dibayar, dia tidak mau menjatuhkan sakramen. Pendeta dari mana? Dari HKBP, saya orang yang bilang ini. Betul. Perlu diperbaiki, betul. Saat ini. Harus diperbaiki sistem kekristenan itu tuh sangat bobrok, ya. Jadi saya mau katakan begini Bang Zumaya. Walaupun saya sering melihat Abang berdebat sama Edis, ya. Itu sebetulnya menurut saya mengedukasi juga. Tapi saya melihat saya nggak ingin mengikuti mereka yang terlalu mencintai Kristen sehingga membenci saudaranya yang lain. Jadi saya mau tinggalkan itu semua sistem. Saya ikut Tuhan Yesus. Saya mengasihi kamu juga, Bang Juma, abang-abangku dan penonton. Saya di sini hanya menyampaikan iman saya kepada Tuhan Yesus yang tidak bisa ditakar melalui kasih, Bang Juma. Tapi untuk secara kekristenan, saya tidak bisa pastikan Kristen itu paling benar, tidak. Bahkan paling brutal Kristen, Bang Juma. Paling brutal. Kalau mau jujur mengakuinya, jadi saya bukan mengada-ada, fakta sejarah ada semua. Memang betul. Boleh dicek. Betul juga. Harus diakui. Jadi Bang Juma kira-kira begitu aja Bang ya. Saya turun dulu Bang ya. Ada kerjaan saya Bang ya. Oke, Saudara Ninggolan. Thank you. Terima kasih. Ya, sama-sama Bang Juma. Sip. Siap. Betul. Halo, Saudara Halo, David. Bang Juma. Siap. Saya ada pertanyaan. Tapi saya Apa itu? tidak ngomong yang tidak baik. Saya ada pertanyaan, tapi saya ngomong yang biasa aja. Bang Juma, Bang Juma percaya nggak malaikat Gabriel yang diutus Allah
kepada Maryam, menyatakan bahwa dia akan mengandung seorang anak. Bang Juma akui enggak bahwa Allah memerintahkan malaikat Gabriel bertemu Maryam untuk dia akan mengandung seorang anak. Iya, betul. Oke. Saya Kalau akui. begitu, ya betul. Oke. Kalau begitu yang dilahirkan Maryam itu anak Allah atau anaknya Maryam? Anak Maryam. Lah, karena dia mengandung bukan dari buah hasil perkawinan, tapi wahyunya Allah. Iya, memang betul. Memang betul. Artinya bahwa Maryam melahirkan manusia bukan atas dasar persetubuhan, tapi atas dasar kalimah, perkataan dari Tuhan, dari Allah. Hamil, nggak ada yang bisa menghalangi hamil. Meskipun tidak pernah disetubuhi, hamil, nggak ada masalah itu. Iya. Kalau begitu, Mas Juma memvalidasi bahwa malaikat Gabriel itu datang atas perintah Allah. Berarti yang dikandung oleh Maryam itu anak manusia atau anak Allah? Anak manusia. Oh ya? Iya. Kan dia bisa membuat mukjizat. Kan bukan manusia biasa. Kalau membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, itu bukan kategori manusia biasa dong. Ya, memang bukan manusia biasa. Dia nabi. Luar biasa dia tuh. Luar biasa beliau. Oke, ya baik. Terima kasih. Gitu aja. Terima kasih. Oke, baik. Oke, Ya, tutup saudara. Oke, makasih. Silakan saudara-saudara yang lain non-muslim ajukan permintaan. Tema kita bukti ketuhanan Yesus. Sederhana aja, sederhana kita bahas materi ini. Halo, 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 semangat siang. Halo Bang, selamat siang Bang. Siang juga. Katolik, Bang. Protestan. Islam saya Bang, tapi Oh saya ya? mau naik misalnya yang dari Nonis nih Bang, saya mau Cuma Nah, tengoklah, tengok berarti dia yang udah mabuk Bang. mabuk, berarti mabuk. aku mau Ya, diskusi kalau dia jadi sama Bang Juma dulu. kalau dia Kunati jadi dulu kau. kalau dia jadi perempuan, dia mabuk itu pengaruh miras. Tapi kalau dia laki-laki, normal dia. Gini Bang Juma. Mau abang bertanya sama aku atau aku bertanya sama Bang Juma? Ah, Buka kameranya dulu. Buka kamera tunggu dulu. dulu. Siapa mau bertanya? Aku atau Bang Juma? Buka kamera dulu. Habis itu kamu yang bertanya, Markus. Gak usah lah, nanti kau abang aja lah bertanya sama aku. Ya, Buka kamera. nyerahkan aku. Ya, Ya, buka kamera silakan. tapi aku nggak pakai baju, nggak apa-apa itu. Enggak Nanti kena apa-apa. PL. Hah? Enggak. Nampak nanti? Enggak apa-apa. Tunggu dulu, ku panggil suamiku ya. Ya. Bang, sini dulu. Mau jumpa sama si Juma ini. Nggak ada otaknya itu. Iya, ada. Pintar katanya dia. Mengseret nanti itu. Mau kau diskusi sama aku rupanya? Iya, buka kamera.
Tunggu ya. Ya, Kau berani aja sama istriku kau. buka Tunggu. kamera. Halo? Kabur. Aduh. Udah bagus. Bagus. Ya, Aku baru pulang dari apa? Dari kantor. oh ya. Banyak bebek di sana. Aku dipanggil istriku. Kau apain istriku tadi ngaku ngadu sama aku? Nggak apa-apa. Ah, ada buku di situ, Bang. Buku Buku apa? Al-Quran. Al-Quran. Ada Al-Quranmu. Nggak ada. Aduh. Gimana bahas nanti? Oh, modal apalah kita? Logika. Masalah logika dulu kita bahas ya. Mau Iya, Bang silakan. bahas logika? Boleh. Ya. Logika Iya. dulu kita ambil ya. Iya, Jangan dulu bahas pakai data nanti nggak mampu kau menjawab. iya. Nah, logikanya, tahu abang itu orang tua Muhammad itu orang Quraisy, tahunya kan? Iya. Ya kan? Orang tuanya kan dulu penyembah berhala. Tahu dari mana? Kenapa jadi? Kan duluan orang tuanya kan, lahir, ya kan? Iya, tahu dari mana kalau orang tuanya nyembah berhala? Ya orang Quraisy dulu di Ka'bah penyembah berhala itu bang. Iya, Datanglah orang Muhammad tuanya kutanya. menghapus. Hmm? Orang tuanya kutanya, tahu dari mana? Apanya? Penyembah berhala? Kalau Ya, para ustaz-ustaz bilang itu. oh, fitnah lagi. Ustaz Taka, kutanya kan Fitnah. orang tua Muhammad itu orang Quraisy katanya. Fitnah lagi. Hah? Kamu fitnah. Aduh, tanyalah Ustaz Taka. Aku sering di komalnya. Ini diskusi macam mana ini? Katanya mau Enggak. pakai logika. Katanya mau Iya pakai lo, logika. biar dapat dulu logikanya nanti. Enggak ya kan? bisa, karena kamu asumsi. Aduh, Kau depresi nih, stres karena menemukan dirimu menyembah anak orang. maksudku di situ logikanya. Kenapa beda Tuhan Bapa daripada sama anak? Kayak gitu Nah, namanya. Bapak itu kan merujuk kepada Tuhannya Yahudi. Maksudku Anak orang merujuk tua kepada Muhammad. Tuhannya Kristen. Ada Dengar yang dulu, menyembah bapak, ada yang menyembah anak. Kalian beda sembahan. Orang tua Muhammad kan beda Tuhannya sama Muhammad. Padahal Tahu dari Muhammad mana? anaknya. Tahu dari mana? Inilah Kristen kalau keseringan makan babi, otak nggak berfungsi, Inilah. asal mangap, asal Ibaratnya ngomong, contoh. tanpa data. Dulu orang tua abang lah kita taruh dulu contoh. Tuhannya siapa? Kan? Allah. Aku bukan nabi. Aku bukan nabi. Nabiku itu terjaga dari sulbi Nabi ke itu sulbi. manusia atau tidak? Bang. Berbeda dengan di agamamu, nabi Aduh. itu dihina, dinistakan, direndahkan. Kalau di Itulah. Islam, nabi Udah itu lari manusia pilihan sebelum dunia ada. Makanya mereka bang, sudah kutanya dipilih. dulu abang. Nabi itu manusia atau apa? Jin. Manusia Makanya, yang apa bedanya dijaga sama kita? kesuciannya. Bedanya cuma lahirnya yang duluan orang itu bang. Di Kristen tidak ada nabi. Di Kristen tidak ada nabi.
Kristen nggak ada Semua nabi. nabi itu terbuat dari air mani yang hina semua itu, Bang. Tidak ada nabi di Kristen, tidak ada. Aduh. Mana siapa nabi di Kristen? Nabi yang diutus untuk Nggak jadi ada Kristen. kata-kata nabi sama kami, Bang. Ya, Cuma kalian memang. makanya Memang. nabi itu terbuat dari air mani yang hina. Justru kami tidak ada nabi kami. Ya, termasuk Makanya Yesus. nabi itu ada datanya itu, Bang. Yesus juga berasal dari sperma yang hina. terbuat dari air mani yang hina. Yesus berasal dari sperma juga, air mani Yesus itu. Bukan berasal dari roh itu, Bang. Kata siapa? Beda Yesus itu. Jangan Yesus bandingkan berasal itu dari sama sperma. nabi. Yesus dari sperma pun jadi Tuhan bagi Anda kan? Lucu dia agama Anda ini. Manusia yang berasal dari Kenapa sperma. lu? Iyalah. Kita kan bicara Tuhan yang berasal soal dari sperma. logika dulu kita. Apa logika apa? Kalau mau logika itu gini. Tubuh manusia itu ciptaan. Apakah tubuh Yesus ciptaan? Logikanya, mainkan. Tangan Bukan. Yesus, Bukan. kaki Yesus bukan ciptaan. Bukan. Jadi apa itu kaki Yesus? Kalau bukan ciptaan. Dia sebelum ada dunia ini, dia sudah ada. Firman-Nya berkata. Firman-Nya yang berkata itu. Katanya main logika. Udah Iya, makanya logika dia. Kau Buktinya mabuk, kau gini. kembali ke kandang babi sana. Kau cebokin babi satu-satu baru diskusi agama. Nggak layak. Muka-muka kayak maling ayam. Nggak layak diskusi agama. Kamu di lapak tua aja, lapak tua ngobrol di situ. Nggak layak bahas agama, mewakili agamamu pun kamu nggak layak. Halo, semangat pagi. Halo, halo. Kirain RK. Kasih duit kalau dia ke sini. Saudara Muslim, biar supaya lancar diskusinya, dibatalkan permintaannya. Ya, selamat siang Bang Juma. Selamat siang Ibu. Iya, saya dari kemarin kan memperhatikan tuh pertanyaan Bang Juma, apa sih bukti ketuhanan Yesus? Terus kan Bang Juma memberi contoh misalnya tentang Musa yang oleh Tuhannya membelah laut. Kenapa Tuhan Yesus tidak menampilkan misalnya ketuhanannya dengan cara memindahkan gunung? Sekarang gini Bang Juma, kita ini kan manusia. Tuhan itu mau kita itu percaya, beriman, walaupun tidak melihat, namun percaya Bang Juma. Nah, kalau saya boleh berkata, yang suka petantang petenteng memamerkan powernya itu biasanya malaikat Bang Juma. Kenapa mereka perlu seperti itu? Biar manusia berpikir itu Tuhan. Makanya malaikat-malaikat itu suka menampilkan power. Gitu loh Bang Juma. Nah, kan Boleh Tuhan Yesus bisa dikatakan apa? Dia itu penuh kasih buka kamera, karunia boleh? dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14 ya kalau nggak salah ya. Boleh buka kameranya Ibu? Silakan. Segan sih sebenarnya buka kamera Bang Juma. Ya udah, Santai aja oke. Ibu, santai aja. Iya. Iya. Iya, jadi Bang Juma ya, prinsip kalau Anda minta tanda ya tentang ketuhanan Tuhan Yesus, Anda tuh sama aja dengan orang Farisi. Di Matius 16 dikatakan, mereka datang gini ya. Mungkin saya bacakan dulu ya Bang Juma ayatnya sebentar ya. Ya.
Sebentar, sebentar. Matius 16. Nah, oke ya. Nih ya Bang Juma ya. Ini suaranya suaranya cukup jelas nggak Bang Juma? Iya, bagus Bu suaranya. Oke, oke. Ya. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda di sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, ini orang-orang yang senantiasa menuntut tanda. Kenapa mereka menjadi begini, Bang Juma? Karena ya, kalau kita baca di Keluaran 4, itu juga Musa itu sebelum dia datang ke Firaun, dia harus menunjukkan tanda-tanda kepada para tua-tua itu. Jadi biar percaya mereka dengan apa yang mereka lihat. Nah, tapi kan kalau prinsip iman itu apa, Bang? Sekalipun kita maksudnya tidak ada dasar untuk percaya, tidak bisa melihat kemungkinan, tapi toh kita percaya. Contohnya Abraham. Abraham ya umur udah 100 tahunan, Bang, 100 tahun. Istrinya udah 90. Tapi karena dia percaya kepada firman Tuhan bahwa dia akan punya anak walaupun udah mati pucuk. Sarah udah mati haid. Jadi secara medis sebenarnya udah nggak bisa punya anak, Bang, Abraham dengan Sarah itu. Nah, coba Abang bayangkan kalau Abraham dengan Sarah datang ke dokter klinik kandungan, pasti kan kita senyum-senyum kan, ketawa-ketawa, nggak mungkin mereka punya anak. Tetapi karena Tuhan yang ngomong, Tuhan yang berbisik kepada Abraham, toh dia percaya juga, Bang. Padahal tuh zero possibilities buat Abraham dan Sarah untuk punya anak. Nah, ini kita gini, Bang, inilah kita manusia. Kita itu ya dituntut untuk percaya kepada Tuhan walaupun tanpa tanda-tanda atau mujizat-mujizat. Itu pekerjaan malaikat, Bang. Kalau Abang baca di Matius 18 ya, Wahyu 18, satu malaikat aja, Bang, cukup untuk memenuhi pasokan listrik. Jadi kita hanya perlu satu malaikat, Bang, untuk memenuhi kebutuhan listrik satu bumi. Itu malaikat, Bang. Nah, Tuhan itu nggak kepengen kita itu berbasiskan pada apa yang kita lihat. Jadi hanya istilahnya haus kesaktian. Nah, inilah yang sebenarnya juga mendasari ketika Musa diutus ya. Jadi dia menampilkan tanda-tanda. Mungkin nanti kita baca, Bang, ayatnya. Musa menampilkan tanda-tanda kepada para tua-tua itu. Ya, jadi mereka percaya, oh begitu. Dan perlu tanda-tanda yang selanjutnya lagi. Padahal ya, maunya Tuhan tuh kita percaya aja. Percaya bukan karena melihat. Kalau percaya karena melihat itu namanya bukan percaya lagi, Bang. Bukan berharap lagi. Kalau bisa dihitung ya, harapan itu, misalnya ini, kalau masih ada harapan itu namanya bukan iman, Bang. Tetapi kalau udah zero hope, Bang, itu namanya iman. Ini yang orang gak sering ngerti. Jadi kalau kita menuntut tanda-tanda dari Tuhan, kita apa bedanya dengan orang Farisi, Bang? Hanya memuaskan keinginan kita untuk melihat kesaktian. Itu. Dan satu lagi, Bang, ya. Ke malaikat-malaikat itu yang di sorga ya, sebelum mereka jatuh, katanya jatuh dalam dosa ya. Mereka apa, Bang? Mereka istilahnya lihat-lihatan dengan Tuhan, Bang. Tapi toh ya, mereka lihat-lihatan dengan Tuhan itu tidak membuat mereka apa, Bang? Tidak membuat mereka taat kepada Tuhan. Ya, mereka nggak punya masalah dengan kepercayaan, Bang, malaikat. Tetapi itu mereka memberontak ingin seperti Tuhan. Akhirnya mereka dilemparkan ke bumi ya, menurut kitab kami ya, Pak Bang Juma ya. Nah, dari sini aja Tuhan ngerti. Tuhan tuh ingin kita manusia ya, walaupun tidak seperti malaikat melihat Tuhan muka dengan muka, tetapi dia percaya kalau dia ingin kita itu perkasa. Perkasanya dalam apa? Dalam iman. Walaupun tidak melihat Tuhan tapi percaya. Kalau malaikat kan lihat Tuhan, Bang, di sorga. Mereka lihat-lihatan istilahnya gitu. Nah, ini yang kita nggak ngerti dari basis iman. Iman inilah yang maunya Tuhan Yesus. Sekalipun dia tidak menunjukkan powernya seperti Power Ranger,
tapi kita percaya kepada ucapannya, kita percaya pada kesaksiannya, itu yang penting Bang. Dan yang paling penting, misi dia ke dunia ini kan untuk mengalahkan kuasa dari iblis, kuasa atas maut, atas dunia orang mati. Sehingga Daud berkata, engkau menebus aku dari lubang kubur. Ini yang paling penting Mbak Juma, bukan hal-hal lain. Misalnya gunung pindah, buat apa Bang? Yang penting buat kita itu apa? Kita memiliki jaminan hidup kekal, bahwa ketika kita sudah meninggal, walaupun kita sudah mati, ketika kita mendengar suara Yesus, kita akan dibangkitkan kembali. Seperti itu Bang Juma, silakan. Oke, baik. Jadi Tuhan menciptakan akal manusia sebagai alat untuk memonitoring keberadaan Tuhan itu. Jadi kalau kita menggunakan akal sehat, Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut, yang tidak serupa dengan apapun, yang memiliki kuasa yang maha dahsyat. Sedangkan manusia adalah makhluk yang berada pada ufuk yang berbeda dengan Tuhan. Manusia adalah ciptaan yang menempati ruang dan waktu. Manusia itu menempuh perjalanan relativitas waktu, terbawa oleh detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, sampai kepada ketiadaan, kebinasaan. Nah, sedangkan yang kami tahu, Tuhan yang disembah oleh saudara kami, Rosi, bernama Yesus, itu adalah anak manusia. Beliau terpenjara oleh ruang, beliau menempuh perjalanan relativitas waktu. Sehingga bagi akal, tidak layak makhluk yang syarat dengan kelemahan untuk kemudian dijadikan sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu sangat tidak layak. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Yesus dia bukan Tuhan. Yesus menurut akal sehat, Yesus bukan Tuhan. Yesus menurut Bible, Yesus bukan Tuhan. Yesus menurut hukum alam, Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan hanya ada di gereja dan hati orang-orang Kristen saja. Sedangkan Tuhan itu tidak begitu. Tuhan itu harus memenuhi syarat sebagai pencipta oleh alam semesta. Tuhan itu bukan sebuah karya. Tuhan itu bukan sebuah cipta. Sedangkan yang berwujud itu adalah karya, itu adalah cipta. Karya cipta itu adalah buatan Tuhan. Yesus berada pada posisi itu. Jadi Yesus Tuhan hanya bagi orang-orang tertentu, tetapi dia bukan Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dia berada pada ufuk yang lemah. Sedangkan Tuhan mustahil memiliki titik-titik seperti apa yang dimiliki oleh Yesus. Ngantuk, tidur, lapar, ketakutan, was-was, gelisah, dan seterusnya. Yang dimiliki Yesus itu tak ada satu titik menjadi unsur keilahian atau unsur ketuhanan. Tak ada bukti sama sekali. Tapi sekali lagi, bagi saudara-saudara kami Kristen, kami hargai. Silakan Anda mentuhankan Yesus yang bagi kami hanyalah manusia biasa. Seperti itu Ibu, silakan. Iya Bang Juma, saya tahu Anda memakai ukuran parameter dunia ya, Yesus jadi manusia. Kenapa Bang? Sebenarnya ya saya kembali ya Bang, bahwa saya tegaskan kembali, apa yang kita alami di dunia ini, dari Kejadian sampai Wahyu, kan dikatakan Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan. Permusuhan ini antara iblis dan Tuhan. Dimana ya, kalau Tuhan mau, dengan kekuatan ilahinya, atau katakanlah Power Ranger-nya, iblis bisa dimusnahkan 1 detik itu jadi kornet Bang. Tetapi ya, iblis ini kan sebenarnya jabatannya Imam Besar Agung Bang. Ini kalau menurut versi Alkitab kita ya. Jadi dia ya, tentu dia ini kan katanya pendakwa manusia siang dan malam di Wahyu 12 ayat 19. Jadi dia juga mendakwa Tuhan, menghakimi Tuhan. Dia mungkin gini, Tuhan kalau engkau menghancurkan saya dengan kekuatan ilahimu, ya saya gampang hancur lah. Tapi kalau engkau misalnya ya jadi manusia, apakah misalnya ada yang percaya kepadamu? Apakah misalnya maksudnya kalau engkau tidak menggunakan kekuatanmu, engkau bisa menaklukkan aku? Nah, pertanyaan-pertanyaan di belakang layar Bang yang seperti ini yang tidak dipahami.
Makanya saya kenapa selalu bilang kita itu perlu mengerti seluk-beluk iblis. Karena kalau kita nggak mengerti ini Bang ya, dalam takaran yang diizinkan di ayat-ayat Alkitab, kita tuh akan bingung kenapa Yesus jadi manusia. Karena ini sebenarnya pertarungan antara Tuhan dan iblis gitu Bang. Sebenarnya begitu Bang. Yesus bilang di Kejadian 3 ayat 15, aku kan maksudnya keturunanmu dan aku akan mengadakan permusuhan ya antara Tuhan dan iblis, maksudnya Bang, bukan antara manusia dengan Tuhan, bukan. Manusia itu kan sebenarnya makhluk yang lemah. Jadi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu maksudnya digenapi 4.000 tahun kemudian. Yesus digantung di kayu salib. Dia dengan kematiannya Bang, dengan ketidakberdayaannya, dia nggak memberikan perlawanan kepada iblis Bang. Dengan kematiannya dia mengalahkan kuasa maut. Dia turun ke dunia orang mati, menjemput bapak-bapak leluhur, sesuai dengan Efesus 4 ayat 8 dengan 9. Dan dia bangkit dari kematian dan naik ke surga itu membawa tawanan-tawanan itu Bang. Orang-orang yang ditawan iblis di dunia kuburan. Itu yang seperti dinyatakan di Alkitab. Begitu Bang. Jadi memang yang penting bagi Yesus itu apa? Mengalahkan kuasa maut iblis. Sehingga kita yang sebenarnya sudah mati karena dosa, kita dihidupkan karena Yesus bangkit dari kematian. Itu yang Yesus janjikan kepada kita yang dipastikan hidup kekal itu, Bang Juma. Jadi kalau berusaha memahami kok Tuhan Yesus jadi manusia, kita nggak bakal paham kalau kita nggak mengerti pikiran-pikiran di belakang itu. Pikiran-pikiran di belakang layar itu, Bang Juma. Nggak bakalan. Ini saya juga mendapatkan hal ini juga dengan perenungan yang lama Bang. Ngapain sih Tuhan jadi manusia repot-repot? Udah matinya disalib, diludahin, ditampar, ditelanjangin. Semua Bang, semua aib ya. Kalau saya pikirin dengan kepala saya, Tuhan maksudnya dipermalukan segitu rupa, tapi dia terima semua gitu loh. Bukannya dia nggak bisa balas Bang. Bukannya dia nggak bisa bunuh iblis, bisa Bang. Jadi kornet detik itu juga 4.000 tahun yang lalu atau 6.000 tahun yang lalu Bang. Ya, sejak di Taman Eden. Tetapi itu apa? Dia menunjukkan keadilan dan kasihnya bahkan terhadap musuhnya sendiri. Dan katanya kan gini di Roma 3 ayat 4. Semua orang adalah pembohong. Dan supaya setiap firman-Mu itu terbukti benar. Dan engkau menang jika engkau dihakimi. Siapa yang menghakimi Tuhan Bang kalau bukan musuhnya ini? Mantan Imam Besar Agung ini. Memang di agama, kalau yang lain-lain Bang ya, itu tidak menggambarkan peperangan antara Tuhan dan iblis itu nggak seseru di Alkitab. Tapi di Alkitab itu Bang ya, di Hezkiel 28, Yesaya 14, itu seru banget. Dan itulah yang sebenarnya menjadi ya bentangan antara dunia fisik dengan dunia alam roh. Gitu loh Bang. Ini yang sebenarnya di kekristenan sendiri juga nggak jelas Bang. Banyak sekali orang nggak ngerti. Ini saya mempelajarinya dengan maksudnya saya benar-benar memutuskan untuk belajar kepada Yesus. Dan benar-benar saya belajar tentang misteri iblis lah. Yang diizinkan di ayat-ayat Alkitab. Sehingga saya ngerti, oh kenapa Yesus jadi manusia. Untuk mengalahkan kuasa maut iblis dengan tidak menggunakan kekerasan Bang. Intinya begitu Bang. Untuk membebaskan kita dari alam kubur. Ya, Daud bilang di Mazmur 103 ayat 4 gini. Engkau yang melepaskan aku dari lubang kubur. Ya kita buka dulu Bang ayatnya biar saya kan nggak terbukti. Ya jadi memang kuasa maut ini Bang yang coba dikalahkan oleh Yesus dengan kehadirannya sebagai manusia. Dengan menjadi manusia. Nah iblis kan juga nantang Bang. Kalau kau jadi manusia Tuhan, apa bisa kau mengalahkan kuasaku, kuasa maut? Karena memang di Ibrani 2 ayat 14 dikatakan iblis yang berkuasa atas maut. Dan Galatia 3 ayat 22 dikatakan apa? Kitab suci mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan iblis. Itu artinya iblis berkuasa atas dimensi waktu, dimensi ruang, dan dimensi fisik Bang. Gitu ya pemahaman saya kenapa semua ini terjadi. Yesus jadi manusia seolah-olah lemah. Kok dia mau aja digituin? Power Ranger dong Tuhan kita. Yang paling penting kan mengalahkan kuasa maut. Memang ada penguasa dunia ini Bang. Misalnya Genghis Khan atau siapapun dengan kekuasaan yang besar. Atau Alexander the Great yang bisa mengalahkan maut. Mereka semua dikalahkan maut Bang. Hanya Yesus yang mengalahkan maut. Dia yang perkasa itu Bang. Sesuai dengan Yesaya 9 ayat 5. Tuhan yang perkasa, bukan perkasa Power Ranger gini Bang, ala malaikat. Itu mah gampang banget buat Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menunjukkan dalam ketidak menggunakan kuasanya pun, ternyata dia menang melawan yang jahat. Dia menang melawan kuasa iblis. Dan ini kan pesan Tuhan Yesus, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Intinya gitu Bang. Makanya Yesus jadi manusia. Untuk menunjukkan mengalahkan yang jahat dengan yang baik Bang Juma. Lanjut. Oke, baik. Jadi apa yang menjadi pola keyakinan ibu sekarang ini itu adalah buah karya dari dari buah karya iblis.
Kenapa saya katakan demikian? Karena ibu mencari bagaimana caranya supaya Yesus ini Tuhan. Aduh, Padahal- Bang Juma, kok ininya framingnya keras banget, Bang Juma. Padahal Yesus Kok itu tega kan banget sih, makhluk. Bang Juma? Framingannya tuh tega banget. Mengapa Ibu engkau nggak begitu sadar. teganya, Bang Juma, setelah pemaparan saya yang seperti itu? Ibu Aduh, nggak Bang sadar. Juma. Ibu nggak sadar kalau ibu sedang dipakai iblis untuk Aduh. mempromosikan. Oke, Nanti dalilnya mana ditanggapi sih aja dipakai ibu. iblis, Bang? Ya, tolong tunjukkan, Bang. Oke, baik. Yesus berkata kepada muridnya di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah Bang, kepada Bang, sebentar, Bang. penyesat. Sebentar, Bang Juma. Ini suaranya kecil banget loh ke saya. Sebentar ya, saya rubah dulu, Bang. Ini suara Bang Juma tuh kecil banget. Nyampe ke saya bingung kenapa. Cek. Eh, Gimana? Iya, suaranya saya nggak. Suara Bang Juma tuh kecil banget buat saya. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Sebentar. Kayaknya udah pol ya, tapi ya oke deh, Bang. Oke. Iya. Ya, oke, Bang Oke. Juma. Nah, ini jelas nih. Ya, oke. Ya. Jadi Yesus sebelum Kristen muncul sudah memperingatkan murid-muridnya agar waspada kepada orang-orang Kristen yang akan datang memakai Again? namanya. Again, Bang Juma. Ya. Itu saya udah dengar waktu 3 hari yang lalu ya, kalau nggak Ah, 4 hari yang ya. lalu. Aduh, Bang Memakai- Juma, don't the same reason. Don't Memakai nama change Yesus. another topic, Bang Juma. Change to another topic, please. Memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Penyesatan tertinggi, terbesar yang dilakukan oleh manusia di bumi ini adalah ketika ingin menggantikan Tuhan dengan makhluk. Nah, inilah yang terjadi. Jadi yang muncul dari Kristen itu adalah perpanjangan tangan iblis untuk menggantikan Tuhan langit dan bumi dengan makhluk asing yang mereka sembah bernama Yesus ini. Ini real terjadi. Andai saja saudara kita Kristen ini sezaman dengan Nabi Musa, maka Kristen ini tidak akan tersisa, mati semua dihabisnya oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena dalam ulangan, karena- another genocide dong, Bang ya. Another genocide. karena ulangan 13 di situ Tuhan memerintahkan melakukan agar Nabi Musa melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. Siapa mereka yang membuat kerusakan di atas muka bumi? Adalah mereka yang mengajak dan mengajarkan orang lain menyembah selain daripada Tuhan yang disembah oleh para nabi. Orang-orang Kristen mengajak orang lain menyembah kepada makhluk asing yang memakai nama Yesus biar numpang tenar, agar supaya orang-orang bisa terperdaya, bisa jatuh cinta dengan ajaran yang mengatasnamakan Yesus ini. Tuhan itu sudah ada, pencipta langit dan bumi itu sudah ada. Tiba-tiba saja sekelompok manusia di bumi ini menjadikan Yesus yang adalah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, manusia, utusan Tuhan, menjadi Tuhan untuk mengkudeta Tuhan yang sesungguhnya. Itu fakta, itu real. Sedangkan Yesus ketika datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, terekam masih di dalam kitabnya saudara kami Kristen, Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan. Tidak boleh ada dua, tidak boleh ada nebeng. Yesus manusia ini tidak boleh nebeng, menjadi Tuhan juga di sana. Tetapi kata Yesus, ada penyesat yang akan datang memakai namanya untuk menyesatkan banyak orang. Inilah yang ibu lakukan sekarang. Makanya orang-orang Yahudi itu tidak percaya kepada Kristen, karena Kristen ini dianggap sebagai sekte, bidat, yang mengajarkan menyembah kepada makhluk selain daripada Tuhan yang mereka sembah. Nah, Yesus juga berpesan agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya dan akan menyesatkan banyak orang. Adalah mustahil Yesus itu Tuhan. Anak Maria, manusia lemah, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Berkata-kata saja bukan dari dirinya, apalagi bermujizat. Tetapi dia adalah Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang sudah terjerat oleh si penyesat,
Ia mengajarkan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Begitu juga si korban ini akan menyebar kemana-mana mencari mangsa yang lain untuk mengajak mereka yang orang lain ini masuk ke dalam lingkaran itu untuk bersama-sama ke neraka. Kenapa dia harus ke neraka? Ya karena menyembah selain Tuhan. Apa buktinya? Yesus bukan Tuhan, dia manusia. Titik. Tidak ada bukti Yesus Tuhan. Kecuali iman yang ibu katakan tadi di belakang sana, ada cerita-cerita di belakang sana. Ya itu ya keyakinan, kepercayaan, tapi tidak ada bukti. Yesus sendiri tidak ada bukti pada dirinya menurut Yesus kalau dia Tuhan. Kalau utusan Tuhan ya, betul. Silakan Ibu. Iya, tadi kan Bang Juma mengacu pada Ulangan 13 ya Bang Juma ya. Kalau boleh jujur kan Bang Juma, jadi kalau Anda menganggap YHWH itu Tuhan, dan ini ayat dari YHWH Bang, yang di framing ya, menurut saya di framing kepada Yesus, dia tahu Yesus itu akan datang sebagai manusia, sesuai dengan Kejadian 3 ayat 15. Yesus sudah terang-terangan dari awal bilang Bang, bahwa dia akan datang sebagai manusia, sebagai keturunan perempuan, yang kita kemudian tahu bernama Maria. Abang tahu nggak Kejadian 6 itu kenapa Bang? Kejadian 6 ketika katanya anak-anak manusia, anak-anak Tuhan, melihat anak-anak manusia itu cantik-cantik dan mereka memilih anak-anak manusia itu sebagai istri. Kalau ya Kejadian 6 itu kan lalu lahirlah raksasa-raksasa, orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang kenamaan, misalnya Hercules kayak gitu ya, atau Poseidon yang kisah-kisah zaman dulu. Nah, maksudnya anak-anak Tuhan ini atau para malaikat jatuh ini Bang, ya. Mereka akan menampilkan kekuasaan kepada penduduk bumi saat itu. Dan mereka, kan Tuhan udah bilang di Kejadian 3:15, aku akan datang sebagai manusia dari keturunan perempuan, ya tanpa benih laki-laki. Nah mereka apa Bang? Si malaikat ini, para malaikat iblis ini kerjanya, perempuan semua digauli. Di Kejadian 6 itu kan perempuan tuh semua digauli Bang. Makanya lahirlah raksasa-raksasa, manusia-manusia kenamaan di zaman purbakala. Ya, saya baca dia di literatur bangsa-bangsa kuno semua merekam kejadian ini Bang. Air bah, terus soal-soal para makhluk-makhluk asing ini Bang, yang kita sebut malaikat jatuh ya. Para malaikat jatuh, emang mereka tuh memberontak kepada sorga. Mereka meneruskan pemberontakannya di sorga. Nah, yang Kejadian 6 ini diserang Bang. Jadi Kejadian 6 adalah serangan terhadap Kejadian 3 ayat 15. Mereka nggak mau Yesus lahir dari keturunan perempuan, makanya semua perempuan di zaman itu dikerjain Bang Juma. Ini orang Kristen juga nggak ngerti Bang. Kebanyakan orang Kristen pikirnya Tuhan itu apa Bang? Oh Tuhan itu hanya ini aja, menjatuhkan hukuman kepada manusia berdosa di zaman Nuh. Tidak, itu perbuatan dari para malaikat jatuh. Jadinya mereka menyerang anak-anak perempuan manusia sehingga lahirlah makhluk-makhluk raksasa atau monster. Mereka ini pemakan daging dan peminum darah. Sehingga manusia pada zaman itu dikatakan apa Bang? Hampir musnah. Bumi penuh dengan kekerasan. Kejadian 6 ayat 5 ayat 11 itu menggambarkan bumi itu penuh dengan kekerasan dan manusia hampir musnah. Air bah itu untuk menyelamatkan manusia dari serangan iblis dan para raksasa ini. Mereka dipenjara Bang. Di Wahyu 19 ayat 4 dikatakan empat malaikat di penjara ya, karena yaitu perbuatan mereka ini yang melanggar ya istilahnya ya, melanggar dari ketetapan Tuhan. Dan banyak juga yang di bawah-bawah air Bang, di sungai itu Bang, seperti itu. Oke, baik, kita sapa dulu Saudara Mikael, semangat siang, Rabbinik siang dari Kristen Abang. Saya Dari Kristen. Rabbinik, sebagian Kristen, sebagian Rabbinik Bang. Maksudnya, kalau Saudara Mikael ini Kristen. Halo Saudara Mikael. Iya, halo. Kristen Abang. Iya, saya Kristen Bang. Oke, Rabbinik boleh buka kamera. Halo Bang Juma. Iya, halo. Baik. Jadi saya tanggapi dulu, nanti teman-teman bisa gantian untuk menanggapi pernyataan saya. Jadi sekali lagi, tema saya ini pingin bukti kalau Yesus itu Tuhan. Pingin bukti, bukan cuma iman, ya, bukan cuma keyakinan, kepercayaan. Ingin bukti karena Tuhan itu kudu ada bukti jadi Tuhan. Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu tidak memiliki kelemahan.
Nah, sedangkan Yesus syarat dengan kelemahan-kelemahan. Nah, kita ingin pembuktian karena yang tahu tentang Yesus adalah Yesus. Contoh di dalam Yohanes 5 nomor 31, Yesus sendiri berkata begini, kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Yesus nih yang mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Jadi kalau teman-teman ini hanya berlandaskan kepercayaan, keyakinan, yang penting yakin, yang penting percaya, yang penting imani, ya itu levelnya sangat rendah. Karena Yesus aja bersaksi tentang dirinya sendiri, dia berucap tentang dirinya sendiri saja, kata Yesus itu dikatakan tidak benar. Harus ada yang menjadi validasi dari Bapa yang mengutusnya. Nah, sedangkan teman-teman saya menjadikan Yesus itu Tuhan tanpa validasi Yesus, apalagi Bapa yang mengutusnya. Jadi ini hanya semata-mata imani saja, tidak ada validasi. Sekali lagi, Yesus berkata, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Jadi bagaimana mungkin saya percaya kesaksian-kesaksian saudara kami Kristen yang mengatakan Yesus itu Tuhan, sedangkan Yesus tidak mempersaksikan itu. Kalaupun Yesus mempersaksikan itu, Bapaknya tidak mempersaksikan, berarti tidak benar. Jadi adalah hal yang sangat berat dan mustahil kalau saudara-saudara bisa membuktikan itu. Silakan. Ya, Bang Juma mungkin skip ya, Bang Juma. Itu Matius 17 ayat 5 ya, dikatakan awan terang turun dari sorga, lalu ada suara terdengar dari langit, Bang. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Petrus menyatakan ya, itu suara dari yang maha tinggi, dari Bapa di sorga, Bapanya Tuhan Yesus, yang memberi kesaksian tentang Yesus bahwa inilah anak yang kukasihi. Kalau anak Tuhan, ya itu kan bagian dari diri Tuhan juga, karena sebenarnya Yesus itu adalah terang yang keluar dari sumber terang. Jadi anak ini juga adalah Tuhan, Bang. Ini kesaksian dari Bapa ya, Bang Juma. Ada lagi waktu Yohanes 12 ayat 29. Jadi Bapa ya berseru ya dalam bentuk suara guntur, itu didengar oleh orang-orang yang mengatakan bahwa dia akan kembali meneguhkan nama dari Yesus. Jadi menurut saya buktinya udah ada, Bang. Matius 17 ayat 5 dan Yohanes 12 ayat 29, di mana Bapa sendiri turun tangan ya dalam wujud awan terang ya, dan suara yang terdengar seperti suara guntur di telinga orang. Bagi saya sih itu udah cukup. Kan Alkitab berkata di 2 Korintus 13 ayat 1, 2 ketiga kesaksian ya, suatu perkara itu sah. Maksudnya kalau suatu pemikiran ditopang oleh paling tidak 2 atau 3 ayat, itu udah sah, Bang Juma. Itu sistematika teologinya begitu, Bang Juma. Oke? Ya. Jadi sekali lagi, Bu, Bapak bersaksi Yesus itu anak. Kalau Bapak bersaksi dia anak, berarti Bapak bersaksi Yesus itu hamba. Anak itu hamba. Di dalam Mazmur 62 nomor 6 yang disebut hamba, anak itu hamba. Makanya orang-orang Yahudi disebut anak-anak Elohim, artinya hamba-hamba Elohim. Nah, lagi-lagi kalau dia hanyalah anak, berarti sekali lagi dia bukan Tuhan, karena bertaburan anak Elohim, bukan cuma Yesus saja. Jadi lagi-lagi gugur lagi tuh. Kita lihat silakan. ya, Ibrani 9, Bang. Yes, Bapak bilang di hadapan anak-anak dia. Sebentar, Bang, saya buka dulu ya, Bang, biar saya nggak salah nomornya. Oke, sebentar. Mungkin ajak teman yang lain dulu ngobrol kali, Bang, sebentar. Iya, silakan teman yang lain yang mau menanggapi, silakan. Oke, Bang Juma, saya menanggapi. Mungkin pertanyaan itu berangkat dari anggapan bahwa belum ada validasi Yesus itu adalah Tuhan, benar kan? Bukan cuman gak ada validasi, memang gak ada bukti. Gak ada bukti sama sekali.
Oke, baik. Dalam iman Kristen, validasi Dari mana, tersebut Bu? justru terdapat dalam keseluruhan kesaksian Alkitab. Yesus memiliki otoritas mengampuni dosa, menerima penyembahan, disebut Tuhan oleh para murid, dan terutama dibuktikan melalui kebangkitannya. Karena itu, orang kita Kristen percaya kepada Yesus bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan kesaksian yang mereka yakini. Kalau kesaksian orang, Bang, Yesus kan mengatakan tadi di Yohanes 5:31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidaklah benar. Jadi kalau orang-orang lain bersaksi tentang Yesus, bagaimana level kebenarannya? Nggak bisa. Yesus bersaksi tentang dirinya saja tanpa ada validasi dari Bapa, itu tidak benar kata Yesus. Sedangkan Bapa bersaksi Yesus itu sebagai anak. Oke. Jadi bagaimana ceritanya? Yesus jalur mana mau dipakai? Yesus itu Tuhan. Oke, Bang. Pada dasarnya, agama itu tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang dapat dibuktikan secara logis, tetapi juga tentang iman, wahyu, dan pengalaman spiritual. Jadi, mungkin agama dapat dikaitkan dengan logika, tetapi logika dan agama memiliki peran yang berbeda. Logika digunakan untuk menilai apakah suatu argumen konsisten, masuk akal, dan tidak saling bertentangan. Tetapi agama tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang dapat dibuktikan secara logis, tapi juga tentang iman, wahyu, dan pengalaman spiritual. Jadi, Bang, menurut saya pribadi, logika dapat digunakan untuk menguji argumen agama, tetapi logika saja biasanya tidak dapat membuktikan seluruh isi suatu agama. Sebaliknya, iman tanpa kesediaan untuk berpikir juga dapat membuat seorang menerima sesuatu tanpa memahami alasannya. Iya, Bung. Pembuktian tentang Yesus itu adalah Tuhan, itu Yesus sendiri yang harus bersaksi tentang itu dan harus disaksikan juga oleh Sang Bapa. Kan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Itu kata Yesus. Nah, sekarang orang Kristen, saudara kami Kristen, membangun keyakinan, kepercayaan, konsep agama bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, itu menurut Kristen. Ya, Yesus harus bersaksi kalau dia adalah Tuhan, dan Bapaknya pun harus bersaksi kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nah, permasalahannya di sini adalah Yesus hanya anak, dia bukan Bapa. Yang Tuhan itu Bapa, Yesus hanya anak. Anak posisinya ya hamba. Hamba ini sebagai utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Kenapa muncul orang-orang yang sekarang ini menjadikannya Tuhan? Karena Bapa memberikan otoritas kepada Yesus untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang tertentu saja. Di dalam KPR 2:36, seluruh orang Israel harus tahu bahwa dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk orang-orang tertentu saja. Nah, orang-orang tertentu ini, yaitu orang Farisi, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mengajak orang-orang asing ikut masuk ke dalam konsep bertuhan kepada makhluk Tuhan bernama Yesus. Inilah kalian yang menjadi pengikutnya, menuhankan kepada Yesus yang tadinya bukan Tuhan, dibuat menjadi Tuhan oleh Sang Bapa, pencipta langit dan bumi dalam konsep agama Yahudi. Itu fakta, itu real. Jadi kalau saudara kemudian mencari data-data Yesus bersaksi tentang dirinya adalah Tuhan, itu memang nggak ada. Karena Yesus ini hanya dibuat menjadi Tuhan untuk golongan tertentu saja. Bukan Tuhan langit dan bumi Yesus itu, tapi Tuhan hanya untuk orang Farisi dan pengikutnya. Tuh. Itu hukuman dari Tuhan pencipta langit dan bumi kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat yang membenci Yesus. Baca coba itu dalilnya, silakan. Oh, tadi Bang Juma ngomong ke saya. Abang ini, silakan. Ya, halo Bang Juma.
kembali yang kubilang Iya. tadi bahwasanya itulah kepercayaan kami kan begitu. Dan pada dasarnya kalau menurut kami bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan kami. Tuhan itu adalah Allah kami sendiri. Jadi mau bagaimanapun akal sehat dari pihak Bang Juma mengatakan bahwasanya Yesus bukan Tuhan, ya kami tidak bisa menerima itu begitu. Jadi saya menganggapnya tujuan forum ini sebenarnya apa kan begitu? Apakah untuk benar-benar mencari kebenaran atau membangun pemahaman? Atau apakah forum ini memberikan ruang yang adil bagi pihak kami yang Kristen untuk menjelaskan keyakinan kami secara utuh? Jadi ketika kami menjelaskan mengenai keyakinan kami, tetapi mungkin dari pihak orang Bang Juma, mungkin contoh nih para penonton ini saling menyerang. Jadi apa ya? Kami berhak, kami mempunyai kebebasan kami untuk menurut agama kami. Tapi ketika ajaran kami yang mungkin agak melenceng menurut kalian, ya itu tidak ada urusan sama kalian begitu loh. Iya Bang, saya paham, saya ngerti. Cuman kan agama Anda ini tidak seperti agama Hindu, agama Buddha, agama yang tidak memiliki misi. Agama Anda kan punya misi, jadikanlah seluruh bangsa Jadi menjadi sebentar ya Bang, Kristen. mati dulu ya Bang Juma sebentar. Iya, makasih Bu. Iya kan? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Nah, kami orang Islam ini mana mau jadi Kristen? Masa kami harus diajak juga menyembah kepada Tuhan yang dilantik dari Tuhannya orang Yahudi? Ya kami nggak mau lah. Kami maunya bertuhan kepada Tuhan yang ori, bukan Tuhan-Tuhanan. Sedangkan kalian datang, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Yang kalian ajak kita menjadi Kristen untuk menyembah kepada Tuhan yang dilantik oleh Tuhan yang senior. Bagaimana mungkin mau kami? Oleh karena itu kita perdebatkan, kita perdiskusikan, kita minta pertanggungjawaban, validasi. Terkait sadar nggak orang Kristen ini kalau mereka sudah terjerat oleh jeratan Farisi. Bahwa orang Farisi dihukum oleh Tuhannya Yahudi dengan karena dia menolak Yesus. Sehingga Tuhannya Yahudi menjadikan Yesus orang yang dikasihi ini menjadi Tuhan bagi mereka orang-orang jahat. Nah, orang jahat di kalangan ahli Torah, ahli kitab, Bani Israel, itu keluar dari Yerusalem mencari mangsa, mencari korban, mencari pengikut, mencari sesama. Terjaringlah kalian, orang-orang yang bermimpi punya Tuhan yang memiliki kasih begitu sempurna, mati di atas tiang salib, untuk kemudian nebus dosa kalian. Itu adalah modal utama untuk menjerat. Karena semua manusia ingin dosanya dihapuskan. Semua manusia ingin berdosa, tetapi semua manusia tidak ingin dosa itu berimbas kepadanya. Mereka ingin melakukan dosa, tapi ada yang menanggung. Maka solusi yang diberikan oleh iblis adalah masuk ke dalam agama yang mereka bawa, supaya orang-orang bisa merasa tenang hidup. Bermaksiat, tapi masuk surga. Tidak menjalankan perintah Tuhan, tapi masuk surga. Tidak menyembah Tuhan tapi masuk surga. Nah, itulah yang dijual oleh iblis. Sehingga kalian terjerat masuk ke dalam menyembah kepada Tuhan yang dilantik. Yesus itu Tuhan memang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Dalilnya di mana? KPR 2:36, Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan. Jadi bukan kita usil, tidak. Tapi agama kalian adalah agama siar. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Ya kami nggak mau. Apa alasannya kami nggak mau? Kami masih waras. Sebagaimana orang Yahudi tidak mau jadi Kristen, lebih-lebih kami. Orang Yahudi aja nggak mau Kristen, apalagi kami umat Islam. Kenapa orang Yahudi tidak mau jadi Kristen? Karena di Kristen Tuhannya itu adalah Tuhan yang dilantik, Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya mereka. Sedangkan yang tertipu di sana adalah kelompok asing yang tidak tahu menahu tentang kejadian tersebut. Tiba-tiba saja datang mau menjadikan kami Kristen. Tunggu dulu. Kamu mengajak kita menyembah siapa? Oh, menyembah kepada Yesus. Oh, sorry. Yesus itu hanyalah Tuhan bagi orang Farisi. Dibuat oleh Tuhannya Yahudi sebagai hukuman kepada mereka. Nah, orang Farisi tidak ingin masuk neraka sendiri. Maka orang Farisi menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang lain menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada mereka. Maka lahirlah sekte Kristen. Kristen inilah buah daripada ajaran Farisi, di mana Kristen menjadi kendaraan untuk menjaring manusia-manusia yang mimpi masuk surga tapi tidak mau menyembah Tuhan, tapi menyembah utusan Tuhan. Itulah saudara, itulah Kristen. Tapi bagi kami,
itu tidak masuk akal. Apalagi masuk surga. Masuk akal aja tidak. Nah, tapi kalau ketika Anda mengatakan, wah kami ini punya hak untuk beragama, silahkan. Tidak ada paksaan. Anda mau bertuhan siapapun, silahkan. Tapi ini kan kita berbicara mengenai diskusi lintas agama, Bung. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Kenapa Yesus kemudian diajarkan dengan pola bermacam-macam oleh Kristen dan seterusnya? Sementara Kristen tahu di dalam Bible, Yesus hanyalah Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan. Bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi Tuhan ece-ece. Tuhan ece-ece Yesus itu yang dilantik oleh Tuhan Yahudi untuk Bani Israel yang jahat. Begitu, Bung. Silakan. Buka mic-nya. Ya. Ya, tetap dari apa yang Abang bilang itu saya hargai. Itu mungkin dari perspektif orang Abang ya saya hargai. Tapi bagi saya tetap bahwasanya Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah Allah. Iya, silakan. Itu iman saudara, silakan. Tidak ada yang larang itu, Bang. Nah, tetapi dari live Abang ini saya lihat dari kemarin itu menggiring bahwasanya gini loh, kalau emang ini dasar untuk diskusi, ya silahkan berdiskusi. Tetapi ketika kami memberikan tanggapan, jangan kamu bilang bahwasanya kami salah. Kan begitu. Nah itu, Anda bilang ini diskusi lintas agama. Dan kami beranggapan bahwasanya ini diskusi santai. Kami memberikan mengenai pandangan kami. Tetapi ketika kami memberikan pandangan, Abang mencelah di situ. Bahwasanya apa yang kami diskusikan, apa yang kami berikan segmen itu, bahwasanya semua salah. Kan begitu. Bukan. Saya malah mengatakan bahwa Yesus itu memang Tuhan untuk sekelompok manusia termasuk Kristen. Tetapi sebagai saudara, wajar saya ingatkan bahwa Yesus itu Tuhan hanya untuk orang jahat. Yesus bangkit dari kubur sebagai tanda untuk orang jahat. Dalilnya Matius 12:38-40. Anak manusia akan keluar dari kubur sebagai tanda kepada orang-orang jahat. Jadi siapakah di antara agama Islam dan Kristen yang setiap tahun memperingati kebangkitan anak manusia dari kubur? Ya Kristen. Berarti tanda itu diberikan kepada Kristen. Sederhana bukan? Itu kan pelajaran, itu yang harus dihargai itu. Tetapi kalau dikatakan Anda harus menjadi Islam, oh nggak boleh. Saya tidak punya hak, nggak boleh. Cukup saya menyampaikan bahwa pola yang Anda bangun, agama Anda benar, Anda masuk surga. Nggak salah kan sebagai saudara saya mengingatkan, kalian hanya bermimpi. Yesus tidak pernah menjanjikan orang masuk surga bagi mereka yang menyembah dirinya, itu nggak ada. Justru Yesus menjanjikan surga bagi orang yang percaya dan mengenal dirinya sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku Yesus sebagai yang diutus. Yang diutus berarti rasul. Kalau mau hidup kekal, kenal Yesus sebagai rasul, jangan kenal Yesus sebagai Tuhan. Tuh kata Yesus, bukan kata saya. Tapi lagi-lagi ada kekuatan di luar itu yang harus mentuhankan Yesus. Siapa? Kalian harus mentuhankan Yesus. Perintah siapa? Maaf, iblis. Bukan perintah Elohim, bukan perintah Bapa. Tuhankanlah anakku, nggak ada. Bapa mengatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, katanya. Siapa yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus mengatakan apa pada dirinya? Kesaksiannya apa? Dia Tuhan atau dia utusan Tuhan? Kesaksiannya dia adalah utusan Tuhan. Ia percaya kalau mau hidup kekal. Jangan tidak percaya dengan mengikuti pola yang dimana Tuhan mengatakan bahwa dia melantik Yesus sebagai Tuhan, di mana Yesus mengatakan orang Farisi celaka karena menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi orang neraka. Kok malah lebih percaya itu? Kenapa nggak percaya Yesus? Bahwa Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Titik. Nah, kenapa harus mengikuti kekuatan gelap yang harus menuhankan Yesus sementara Tuhan sudah ada langit dan bumi? Tuhan yang datang kepada Abraham adalah Tuhan langit dan bumi. Yang datang kepada Musa adalah Tuhan langit dan bumi. Yang datang kepada Daud, Salomo, Tuhan langit dan bumi. Yesus mau Tuhan di mana lagi? Sementara sudah ada Tuhannya di langit, sudah ada Tuhannya di bumi. Yesus mau Tuhan di mana? Di laut. Ya, bukankah laut itu bagian dari bumi? Tidak ada coupling untuk Yesus menjadi Tuhan selain di gereja doang.
Itu fakta, Bang. Silakan. Ya, sudahlah Bang Juma. Memang perspektif dari abang mungkin nggak bisa disamakan dengan kami kan begitu. Jadi ya itu saya hargai juga. Tapi dari cara Bang Juma membilang bahwasanya kami bermimpi, bahwasanya kalau kami meyakini Yesus, bahwasanya kami bermimpi akan masuk surga. Itu mungkin statement yang tidak bisa kami terima kan begitu. Jadi itu sama saja dengan Anda melakukan pelecehan verbal kepada apa yang kami sembah. Dengan begitu kan? Yesus mengatakan apa, Bang? Yesus mengatakan apa? Hidup kekal itu surga. Banyak data yang dilanggar oleh orang Kristen. Contoh, Matius 5:19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Pertanyaannya, apakah Kristen meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Jawabannya yes. Apakah orang Kristen meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Iya. Nah, kata Yesus menempati apa? Neraka atau surga? Surga. Di mana dalilnya itu? Meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, kata Yesus, dihukum neraka. Kok masuk surga? Nah, inilah yang saya katakan, bahwa sebenarnya apologet Islam itu adalah penolong bagi kalian, juru selamat bagi kalian. Karena selama ini kalian beriman, percaya karena doktrin, bukan karena Yesus. Yesus mengajarkan A, doktrin kalian mengajarkan Z. Yang kalian praktikkan Z, sementara Yesus mengajarkan A. Begitu, Bung. Memang nggak ada jalannya Bang, kalau sama kau diskusi memang. Kau bertahan sama agama sendiri. Saya bertahan terhadap dalil, saudaraku. Anda bertahan terhadap dogma. Coba kita uji nih. Yesus mengatakan kita memperoleh hidup yang kekal dengan cara mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Coba jawab. Ntar Bang, sebelum itu kita ngapain berdebat menghakimi keyakinan agama lain? Itu loh. Kok menghakimi? Itu menghakimi Bang. Itu menghakimi. Sekarang agama Anda apakah ada amanat agung untuk mengkristenkan orang lain? Ada. Nah itu dia yang kami bantah. Enak aja. Itu kan masih amanat. Dalam artian gini loh, jika orang tersebut tidak mau diajak, ya udah, kamu nggak mau pemaksaan. Gini loh. Itu Anda masuk neraka kalau Anda tidak menjadikan. Itu kan perintah. Jadikan, itu perintah. Anda harus menjadikan, kalau tidak Anda berdosa. Itu dalil. Jadikanlah seluruh bangsa. Itu perintah atau bukan? Perintah, itu benar perintah. Nah, itu perintah. Kalau Anda tidak menjadikan, Anda berdosa nggak? Kenapa? Kalau Anda tidak menjadikan sesuai dengan perintah, Anda berdosa nggak? Tidak. Mana perintahnya tidak berdosa kalau ada perintah dilanggar? Anda diperintahkan, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Perintah nggak itu? Perintah. Anda harus menjalankan perintah itu. Kalau Anda tidak menjalankan, Anda berdosa. Sekarang permasalahannya adalah, emang kamu pikir kami ini, kamu ini pikir kami pemakan babi segampang itu mau jadi pengikut Kristus? Ya nggak bisa dong. Maka terjadilah dialog seperti ini. Karena Anda memaksakan kehendak untuk mengkristenkan kami. Oh nggak bisa. Kami orang berakal. Kalau di Islam beda. La ikraha fiddin. Jangan kau paksa orang masuk Islam. Kalau di agama Anda, jadikan seluruh bangsa. Pergilah seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa. Beritakanlah Bible ke seluruh bangsa. Yang tidak percaya akan dihukum. Itu dalil. Nah kalau di Islam ada nggak seperti itu? Nggak ada. Di Islam serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Termasuk yang saya lakukan ini menyeru kepada jalan Tuhan dengan cara yang benar. Anda mau terima silakan, Anda tidak terima silakan. Tapi kalau di agama Anda, jadikan. Apa itu? Itu perintah itu perintah. Abang bersekeras bahwasanya di kami ada dalil yang buat misalnya jadikan seluruh bangsa menjadi muridku, benar kan? Iya. Ya, dalam pemahaman Kristen Bang, itu tidak bermaksud untuk memaksa. Kata siapa? Agung dipahami sebagai panggilan untuk memberitakan Injil, bukan jadikan percaya. Jadikan ini itu dengan ajaran Yesus Bang, tentang kasih kepada sesama dan penghormatan terhadap beda. setiap orang.
Beda. Kalau ada beras disuruh menjadikan bubur, gimana ceritanya? Harus dijadikan bubur. Makalah penggalan kalimat di dalam data itu apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Saya Roh. bilang tadi bang, makanya tadi saya bilang bahwasanya beda perspektif itu, beda pengertiannya. Kan begitu tadi saya bilang. Jangan semua abang logika kan dalam segala hal itu semua sama. Kan begitu. Beda pemahamannya bang, beda Begini, pemahamannya. Jangan Anda menggiring opini seakan-akan agama kami ini bahasa agama yang sesat. Jangan Memang seperti itu bang. sesat. Nah, Yesus yang mengatakan sesat kok, bukan aku, sekarang Yesus. Gini. Nah sekarang gini, Bukan tadi hanya Anda bilang sesat bahwasanya aja, ini diskusi tapi orang lintas- neraka, kata Yesus. Bentar, tadi Anda bilang ini diskusi lintas agama, benar kan? Yes. Tetapi banyak statement Anda memaksa kami untuk mengakui bahwasanya agama kami salah. Ini kan diskusi namanya. Yesus yang mengatakan, dengar dulu. Yesus, jangan ada dengar sesat dulu, Pak. bang, jangan sesat bang. Dengar. Jangan gini, bentar bang. Yesus yang mengatakan Kristen itu orang neraka, bukan aku. Yesus yang mengatakan kalian orang neraka Kristen ini, bukan aku yang mengatakan itu. Saya hanya menyadarkan, saya hanya memberi peringatan doang. Gini bang, kalau emang pada dasarnya tujuan abang membuat forum ini hanya untuk mencari cuan, silahkan. Tapi jangan menggiring opini kan enggak. Gitu dia bang, jangan abang manfaatkan mungkin saudara kita yang muslim mungkin yang mungkin punya kebencian dengan kami jadi makin benci. Tidak ada Islam benci kepada Kristen, nggak ada yang ada Kristen benci kepada kami. Sekarang abang saya tanya. Setiap kita berdiskusi, mungkin ada selama kita yang mungkin orang Kristen yang naik nih sama abang diskusi. Ketika pemahaman dia mungkin belum setinggi abang lah kita bilang, tetapi apa abang mencela dia. Kau kayak babi, monyet. Kalau Gak dia usah menghujat, dia iyalah supaya menjadi pelajaran, supaya tonton, jangan Bang, semua. menghujat, Saya tonton semua, supaya nggak ada yang dia menghujat. belajar, supaya dia paham. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah Anda ada saya katakan babi, anjing? Enggak. Kenapa? Karena Anda berdialog dengan baik, meskipun Anda keras, tegas, tapi Anda tidak menghujat. Bagi saya, saudara Kristen itu adalah lawan diskusi. Ketika mereka datang dengan menghujat, harus kusadarkan mereka bahwa yang dihadapi ini orang yang bisa juga menghujat. Maka sebaiknya jangan menghujat. Ya, Itu maksudnya gini, sikon. Bang. Saya cuma satu tersinggung. Bahwasanya abang bilang bahwasanya agama kami adalah agama sesat. Gitu loh. Yesus Itu yang mengatakan itu, bukan aku. Kenapa Anda nggak marah kepada Yesus? Anda mana dalilnya bang? Di mana? Oke, baik. Di dalam Matius 7:22-23, Yesus berkata, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Kristen. Nah, itulah kalian pembuat kejahatan itu. Kenapa Anda bilang saya yang mengatakan kalian jahat? Yesus yang mengatakan kalian jahat, bukan aku. Gini loh bang, memang ada di dalam Alkitab mungkin yang ngasih kontradiksi. Tapi mungkin di kehidupan nyata kita di live ini bang, emang ada agama seperti, emang ada kami seperti itu sama orang pihak orang abang kan tidak ada. Maksudnya apa? Kan kita berbicara, Yesus mengatakan kalian adalah pembuat kejahatan. Kristen ini pembuat kejahatan. Yang namanya kejahatan di atas muka bumi ini harus diberantas. Karena mereka adalah pembuat kerusakan di atas muka bumi. Dengan cara apa kita berantas? Mari kita dialog, mari kita uji kelayakan. Ada meja akademisi, kita uji materi yang ada. Kalau Anda tidak suka, Anda tinggal belajar. Ketika Anda punya ilmu, tantang ilmu itu. Jangan Anda kemudian menyek-menyek, termehek-mehek, merasa tersakiti. Anda sederhana aja. Ketika saya berbicara, menurut Yesus, agama yang dientaskan dari pengajaran orang Farisi dan ahli Torah di luar mereka itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada mereka. Bantah dalil itu, sederhana bukan? Mungkin bisa abang lihat di Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Aku akan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini bang, bukan ditunjukkan kepada semua orang Kristen, melainkan kepada orang-orang yang mengaku mengikuti Yesus tetapi hidupnya tidak melakukan kehendak Allah.
Nah, Begitu. sekarang gini, orang Kristen mana yang melakukan kehendak Allah? Coba tunjukkan kepada saya. Orang Kristen mana yang melakukan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhannya Yahudi. Bukankah Tuhannya Yahudi harus menegakkan jangan ilah lain, ada ilah lain. Kalian telah membuat anak Maria menjadi ilah selain dia. Bukankah Tuhannya Yahudi mengatakan sunat itu adalah perjanjian kekal, makan babi itu adalah larangan kekal, ibadah Sabtu itu adalah ibadah kekal, tidak boleh diganti. Apakah kalian melakukan itu? Tidak sama sekali. Berarti kalianlah yang diusir. Jadi ya bang, memang kan saya bilang apapun argumen kami, abang selalu bantah karena Karena kita beda perspektif. Anda bertentangan Iya, udah. dengan ajaran Yesus. Intinya itu di situ. Kristen itu anti Kristus, Kristen itu anti Yesus. Asal Anda tahu. Aduh, udahlah bang, memang nggak ada jalan keluarnya bang. Bagi kami. Jalan keluarnya, lembutkan hati Anda, gunakan akal sehat, jangan dogma gereja yang Anda besarkan dalam beragama. Kau bang, saya dari kecil menganut agama itu sendiri. Saya percaya kepada Yesus. Udah banyak pergumulan yang terjadi dalam diri saya sudah alami sendiri bagaimana sih Yesus bekerja dalam diri saya, dalam hidup saya. Jadi nggak bisa Anda memaksa kami untuk berpikir bahwasanya Kristen adalah sesat. Itu salah bang. Yesus yang mengatakan itu, bukan aku loh. Iya, itu bilang abang yang salah mengartikan. Bilang, Bukan Yesus saya yang salah mengingatkan mengartikan. bahwa siapapun yang mengaku percaya kepadanya tetapi tidak melakukan kehendak Allah dapat disebut sebagai pembuat kejahatan yang tidak dapat melakukan kehendak Allah. Berarti bukan Nah, semuanya bang. Sekarang saya tanya, makan babi itu kehendak Allah atau bukan? Apa? Makan babi itu kehendak Allah atau bukan? Iya, Kehendak Allah makan babi. iya. Nah, itulah errornya kalian. Kehendak Allah jangan makan babi. Kalian putar-putar kan? Kenapa? Kalian penyesat. Makanya Yesus mengatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan karena kalian penyesat. Anda selalu membantah perintah Allah, tapi Anda selalu mengatakan kalian itu pengikut Tuhan. Gimana ceritanya? Nyata-nyata Anda sesat. Jangan kau makan babi, sebab itu haram bagimu. Kalian berpesta dengan Iya, babi. Bang. Melanggar enggak tuh? Gini bang, oke, kalau abang bilang babi itu haram atau enggak sih? Apakah itu kehendak Allah? Mungkin abang bisa lihat di Markus 7 ayat 18 sampai 19. Itu bukan ucapan Yesus. Baca. Banyak orang Kristen sebagai ajaran bahwa makanan tidak Itu itu bukan ajaran Yesus. Udah aku bilang. Itu bukan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Kata Yesus dalam Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik dari hukum Taurat tidak boleh batal. Kata Yesus lo itu, lebih mudah langit bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Emang langit bumi sudah lenyap? Kan belum. Terus kenapa kalian makan babi? Gitu loh. Giliran diingatkan tersinggung, padahal dibimbing kepada ke jalan yang benar, marah. Ada Yesus menghalalkan babi? Di mana Yesus menghalalkan babi? Gini ya bang ya, makan babi itu bukan perintah Allah, tetapi makan babi juga bukan dosa. Karena orang Kata Kristen siapa percaya bukan bahwa dosa? larangan makanan dalam hukum Taurat tidak lagi mengikat di bawah perjanjian baru. Nah, siapa yang bikin perjanjian baru? Saya bilang tidak lagi Siapa yang bikin mengikat. perjanjian? Siapa yang bikin perjanjian baru? Siapa? Hah? Pengarang-pengarang, wartawan-wartawan lepas yang tidak dikenal oleh siapapun selain bapak-bapak gereja. Anda pakai karangan mereka untuk membatalkan hukum Tuhan. Inilah kalian disebut penyesat oleh Yesus. Emang Yesus mengenal perjanjian baru? Emang Yesus pernah baca buku Lukas? Emang Yesus pernah mengenal 13 buku Paulus itu? Enggak pernah. Makanya disebut 2 kali lebih jahat dan kalian orang neraka. Kenapa? Kalian mengarang hukum-hukum sendiri menggantikan hukum Tuhan. Ada Tuhan mengajarkan kalian ke gereja? Ada. Ada Tuhan mengajarkan ke gereja? Ada. Tertulis di mana itu? Ada Tuhan mengajarkan kalian sembahyang hari Minggu? Ada. Siapa yang ngajarin itu? Memang udahlah bang, capek aku sama mau diskusi. Emang gak ada gunanya, Ya. udahlah. Itu Anda pasti abang lembut. kan, ya udah saya hargai, udah gitu aja bang. Sama, Yang penting saya pun pribadi menghargai. bang, intinya satu bang. Silakan.
Silakan. Apa intinya? Intinya apa? Intinya satu adalah Anda menemukan diri Anda membantah semua ajaran Yesus. Titik. Udah aku bilang saya juru selamat buat kalian. Kalian nggak percaya. Akulah juru selamatmu. Bang Suma adalah juru selamat bagi orang-orang Kristiani untuk sampai kepada pengajaran yang betul. Kok kau pula penyelamat? Ya kalau aku bukan penyelamat, lalu siapa lagi Ya udahlah. akan menjadi Oke, Bang Juma, penyelamatmu? thank you buat waktunya diskusinya. Apa yang saudara ingin katakan tadi barusan? Yang penting nggak kau lah. Yang penting kau siapa? Yang penting nggak kau lah. Kau hanya manusia biasa. Yang apa? Ia memanfaatkan keadaan untuk mencari cuanmu sendiri, kepentinganmu sendiri. Udah itu aja. Jangan Terserah. menggunakan akal sehatmu sendiri untuk membuktikan bahwasanya agama orang lain salah. Saya hanya menitipkan Udah itu aja, pesan Bang. buat saudaraku Udah. yang baik. Saya Anda- cuma menitipkan Ya pesan sudah, gini. ayo. Oke. Pelajari Nah, kalau abang Bibelmu menitipkan pesan, dengan silahkan. baik. Ikuti instruksi-instruksi Yesus. Jangan ikuti instruksi yang lain. Itu aja. Itu pesan saya. Oke lah. Siap-siap lah kau, Ya. Juma. Siap-siap lah. Oke. Amin. Oke, makasih Bang. Yuk. Aku nggak ada ngajarin kau masuk Islam kok. Aku cuma ngajarin kau itu untuk menjadi pengikut Yesus. Aku ngajarin kau masuk Islam rupanya kan enggak. Aku cuma mau kau jadi pengikut Yesus yang betul. Sahabati sabarakallah fik. Aku ngajarin kau jadilah pengikut Yesus yang benar. Jangan kau jadi Kristen, bos. Mana ada Yesus mengajarkan kekristenan? Gak ada. Secuil pun Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen kepada pengikutnya atau kepada siapa yang ada di tengah-tengah atau di depannya atau di belakang di sampingnya Yesus itu tidak pernah. Yesus malah mengatakan, celakalah ahli Taurat. Siapa itu? Celakalah orang Farisi. Siapa itu? Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah jadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang apa? Orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Itu siapa? Alamak. Jangan jadi Islam. Islam itu berat. Minimal Anda duduk merenung, baca Bible dengan baik-baik. Ini buka hati, buka pikiran. Jangan doktrin, jangan dogma. Duduk baik-baik, baca Bible. Katanya percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, dudukkan Yesus sebagai oknum yang Anda percayai 100%. Titik. Titiknya sebesar pelabuhan Soekarno-Hatta. Apa? Bandar Soekarno-Hatta. Masulan Sangkala. Iya. Sangkala itu tadi habis ikat sapi di ini. Teman-teman API, izin naik dulu, saya mau ibadah sebentar. Naik dulu. Bang Haji Ferry naik dulu, Bang. Bang Haji Ferry ada di bawah. Teman-teman silakan API naik dulu, aku ibadah dulu sebentar. Boleh kan? Gantikan aku dulu sebentar aja. Aku mau asar. Ayo, ada onde-onde kah? Menrek yo lo kesini dulu, mau dulu sembahyang ko dong mau mikamat orang kamasi masjid di sini, masjid di gunung, kita tosi dipercaya jadi jadi makmum. Nah mikir dulu sini Bang Handi, ini dia, Profesor Dr. Insinyur Kores Haji Sangkala. Profesor Dr. Assalamualaikum.